semuanya, welcome to my channel. Selamat datang lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas nih, mengulas, kita ngobrol santai aja ya. Ini ada sedikit untuk mungkin memprediksi ini pilihan saya atau prediksi dari saya. Ini hasilnya bisa benar nantinya atau juga bisa salah ya, karena ini prediksi pribadi saya sendiri. Pasti kalian juga punya jagoan masing-masing dan prediksi masing-masing ya. Dari sini saya mau memprediksi top 10 ya, siapa yang akan masuk top 10 10 besar di Dangdut Akademi ke-7. Sebelum kita memulai memprediksi, alangkah baiknya mungkin kita harus tahu juga seperti apa sih Dangdut Akademi ini dari awal sampai ke-7 ini ya. Karena kita pasti sudah tahu semua pemenang-pemenang dari DA1 sampai DA6 ya sebelumnya. Di DA1 pemenangnya itu dari Lesti Kejora, dan juara 2 yaitu Nur Ati atau Ati. Sementara juara ketiganya Evan Angga ya. Di DA kedua, Dangdut Akademi kedua, ada juara pertama ada Epi, juara keduanya Danang, dan juara ketiganya ada Irwan. Di DA3, juara pertama ada Muhammad Irsyad Basir, juara kedua ada Weni, dan juara ketiganya ada Irsa. Di DA4, juara pertama ada Fildan, juara keduanya ada Putri Isnari, dan juara ketiga ada Aulia. Di DA5 ada juara pertamanya ada Sri Devi, juara 2 ada Ebi Rista, juara ketiga ada Alvan ya. Dan atau di DA terakhir ya, DA ke-6 kemarin tuh yang juara pertama itu ada Haryanto Tuna ya. Terus kedua juaranya yaitu Novia, dan juara ketiga Putri Ramadhani ya. Setelah kita mengetahui atau melihat juara-juara DA dari 1 sampai ke 6 ini, siklusnya nih agak-agak berbeda ya. Mungkin dari DA1 nih juara pertama sampai ke 6 ada wanita, pria, wanita, pria. Nah, justru di DA7 ini siapakah yang akan menjadi juara? Peserta wanita kah atau peserta pria kah ya? Karena yang seperti yang kita ketahui, pasti kalian semua sudah melihat aksi-aksi penampilan dari para akademia ya. Di saat ini sudah masuk ke top 25 ya, dan sudah semakin dekat ke top 10 pastinya. Dan itu penampilan-penampilan yang sangat luar biasa yang patut kita acungi jempol untuk para adik-adik peserta akademia DA7 kali ini ya. Dan siklusnya yang tadi saya bicarakan, siklus dari DA1 sampai DA6 itu seperti itu ya. Dan juara keduanya juga memang beragam, juara ketiganya juga oke, dan semuanya dari DA1 sampai DA6 ini rata-rata semuanya menjadi superstar ya, superstar dangdut atau bintang, dan bahkan namanya sudah mencuat. Seperti mungkin ada Lesti, siapa yang gak kenal Lesti, ada juga Danang, ada Evi, ada mungkin di DA1 yang paling oke, di DA2 oke juga, di DA3 ada Fildan, Putri Isnari, Aulia, dan di DA5, di DA5 ini ada 3 nama yang memang bersinar ya, Sri Devi, Ebi, dan Avan. Dan DA6 mungkin mohon maaf mungkin agak sedikit kurang di up gitu ya, kurang muncul ke permukaan ya, mungkin lebih karena mungkin jeda durasinya terlalu cepat ya dari DA4 ke DA5, atau baik lagi ke rezekinya masing-masing ya. Karena kita semua tahu udah masuk ke Dangdut Akademi Indonesia ini pastinya yang semuanya yang berkelas dan berkualitas. Langsung aja kita ke bahasan kita ya, ke prediksi untuk masuk top 10 besar nih. Siapa aja yang 10 besar yang akan masuk? Ini menurut prediksi saya ya. Jadi prediksi kalian juga pasti beda-beda ya, setiap orang punya prediksi jagoan masing-masing, dan ini menurut prediksi saya. Langsung aja yuk kita memprediksi top 10. Di nomor 10 ini saya punya nama Zahra dari Tanjung Balai ya. Saya memilih Zahra ini kenapa? Pertama, saya melihat Zahra ini sesuatu kontestan atau yang unik di atas panggung. Zahra ini bisa membuat suasana hidup ya ketika dia berinteraksi dengan para host ataupun dengan audiens di sekitarnya, itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Zahra ini juga mempunyai karakter suara yang menurut saya tuh bulat gitu. Suaranya tuh nada tingginya oke banget. Pribadi Zahra ini mungkin sangat-sangat menyenangkan ya, karena dia sedikit tadi yang saya bilang, ada keunikan tersendiri dengan cara dia berbicara, gaya dia bernyanyi, dan lain sebagainya. Zahra ini berada di tim selfie ya. Setelah DA7 ini dia bisa terjun ke dunia, mungkin dunia bukan hanya dunia tarik suara ya, tapi mungkin dunia peran seperti
bermain sinetron, acting dan lain sebagainya. Nah, itu saya kenapa memilih Zara. Ini Zara di nomor 10 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Oke, di nomor 9 ini saya memilih Sastra ya. Sastra dari Cianjur. Ini berada di tim Vildan ya. Sastra ini sampai top 25 ini dengan perolehan 24 standing ovation ya. Wow, cukup banyak sekali ya, 24 SO. Dan Sastra ini menurut saya salah satu wakil yang konsisten ya dari awal sampai babak top 25 ini. Salah satu di sini kalau saya lihat di IG-nya ini Pak Guru ya, mungkin profesi Sastra ini seorang guru ya. Dan ya itu keunikannya, salah satu guru yang bisa bernyanyi, dan kayaknya belum pernah ada guru yang menjadi peserta ya di Dangdut Academy. Maaf kalau saya salah. Dan Sastra ini punya suara yang menurut saya sih unik ya, unik dan khas. Dan pokoknya di nomor 9 ini saya memilih Sastra ya. Di nomor 8 saya memilih Della dari Prabu Muli ini. Della ini berada di grupnya Vildan ya. Della ini mungkin salah satu kandidat atau akademia peserta wanita yang menurut saya sih apa ya, kalau dilihat tuh benar-benar yang benar-benar memanjakan mata ya. Della ini selain mungkin posturnya oke banget, terus wajahnya cantik dan suaranya juga khas banget dari Della ya. Karena saya melihat Della ini punya potensi di dunia entertainment ya. Karena dia punya, yang tadi saya bilang, punya paras yang cantik, suara yang bagus, itu salah satu modal ya. Dan Della ini kan dari Prabu Muli, mungkin saja dia bisa meneruskan estafet dari keberhasilan Sri Devi ya. Sri Devi juga dari Prabu Muli ya. Itu adalah pilihan saya untuk nomor 8, Della. Wow, udah di nomor 7 ya. Di nomor 7 ini ada pilihan saya jatuh ke Mila. Mila ini dari Bogor ya, tetanggaan sama Jakarta ya, deket lah dari Jakarta. Mila. Kenapa saya memilih Mila? Mila juga emang salah satu kandidat atau peserta akademia DA7 ini yang punya potensi sangat besar ya. Mila kalau menurut saya ini salah satu-satunya mungkin peserta wanita yang berhijab ya di sini. Sampai top 25 ini Mila sudah mengantongi 21 SO, dan penampilan Mila ini selalu memukau setiap penampilannya dan selalu konsisten pastinya ya. Mila ini dengan karakter khas dari suara dan penampilannya cukup oke banget, dan Mila berada di tim Selfie ya. Ya intinya saya memilih Mila di nomor 7. Kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 saya memilih nama Nazwa dari Tarakan ya. Nazwa ini berada di grupnya tim siapa ya? Tim Vildan. Nazwa ini, kenapa saya memilih Nazwa? Nazwa ini salah satu akademia yang punya apa ya, keunikan tersendiri. Sebetulnya banyak sih peserta-peserta yang unik ya di DA7 kali ini. Tapi saya memilih Nazwa ini di urutan ke-6 dari Tarakan. Dia ini punya suara yang bagus, keren banget. Penampilannya tuh cukup apa ya, atraktif di atas panggung. Dia selalu menampilkan penampilan-penampilan yang memukau luar biasa. Dan Nazwa juga dijuluki katanya sih seperti opa-opa Korea ya, karena mungkin memiliki paras yang seperti orang Korea ya, orang-orang Timur Asia sana. Nazwa ini di awal munculnya itu kan berdua dengan saudaranya ya, mungkin dengan adiknya itu penuh dengan apa ya, dramatis lah ibaratnya. Kita pasti sudah melihat videonya dan cuplikannya. Nah, Nazwa di sini cukup kuat ya, sangat bertahan, sudah sampai top 25, dan ini adalah pilihan saya Nazwa di posisi 6. Nah, ini udah masuk 5 besar ya, top 5. Tadi kita sudah lihat dari posisi 10 sampai ke posisi 6 ya. Ada tim Vildan dan tim Selfie ya, sementara tim Melili belum masuk nih. Oke, di nomor 5 ini ada nama, ini pilihan saya, ada nama Syakira dari Sidrap. Ini baru ada di tim Meli nih. Syakira berada di grup Melili. Syakira saat ini sudah mengantongi sekitar 21 SO ya, sampai top 25. Syakira ini kenapa saya memilih Syakira? Karena menurut saya Syakira ini emang dijuluki kecil-kecil cabai rawit ya. Syakira ini punya postur yang kecil, tapi ketika dia bernyanyi suaranya sangat-sangat menggelegar, dan suaranya benar-benar selalu konsisten dari penampilannya ya, setiap penampilannya. Dan itu menurut saya Syakira ini berhak atau mungkin patut ya untuk masuk ke top 5. Ini pilihan saya di nomor 5 ada Syakira. Oke, makin penasaran ya siapa yang berada di posisi nomor 4. Nah, ini nomor 4 pilihan saya jatuh kepada nama Mutia dari Bone Bolango. Mutia ini salah satu peserta wanita dengan pemilik SO terbanyak sampai top 25, yaitu 24 standing ovation ya. Dan Mutia ini berada di grup
Melili. Kenapa saya memilih Mutia? Mutia ini salah satu kontestan yang benar-benar mungkin konsisten ya, menjaga konsisten setiap penampilan dari awal sampai top 25 ini terbukti dengan banyaknya standing ovation yang dia dapat ya. Selain itu Mutia juga menurut saya salah satu peserta akademia yang punya teknik vokal yang benar-benar bagus banget, karena dia memiliki teknik vokal bukan maksudnya dalam arti penyanyi yang benar-benar tidak hanya mengandalkan cengkok dangdutnya, tapi dia benar-benar memperhatikan semua unsur teknik vokal benar-benar yang setidaknya dia tuh selalu siap, selalu memperhatikan setiap detil-detil vokalnya ya, tekniknya. Kita bisa lihat karena dia salah satu mungkin yang punya range suara yang cukup luas dan lebar ya. Dia bisa memainkan nada-nada tinggi, bisa memainkan nada-nada rendah sekalipun. Karena di sini emang Mutia, saya bilang tadi, dia berada di nomor 4 itu pilihan saya ya. Saya melihat dia emang sesuatu yang punya vokal karakter yang bagus ya di A7 kali ini. Wow, sudah 7 nama nih ya, dari posisi 10 sampai posisi 4, berarti udah masuk ke 3 besar, top 3. Wow, siapa aja nih top 3 pilihan saya ya? Oke, langsung aja kita mulai. Di nomor 3 saya pilih nama Robby dari Jakarta ya. Kenapa saya pilih Robby? Robby ini yang selalu kita nantikan setiap penampilannya, karena Robby memiliki suara yang benar-benar bagus banget semuanya. Aksi panggungnya juga keren banget, dan Robby juga salah satu mungkin ibaratnya tuan rumah ya, karena kan penyelenggara DA7 ini di Jakarta ya. Nah, Robby ini tuan rumah Jakarta, dan Robby berada di tim Selfie Yama. Oke, itulah tadi pilihan saya dari nomor 3, ada Robby dari Jakarta. Tinggal 2 nama nih, 2 nama atau 2 posisi kedua dan posisi pertama ya. Waduh, sebenarnya posisi pertama dan kedua mungkin bisa kalian tebak juga ya. Ini pilihan saya ya. Balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Di nomor 2 saya pilih nama April dari Cirebon. April ini walaupun mungkin tidak banyak memiliki SO seperti akademia lainnya, tapi April ini selalu, kalau menurut saya ini punya sesuatu yang apa ya, yang mungkin ada ekspektornya gitu, karena April ini sesuatu yang menurut saya nih salah satu kontestan dari awal sampai top 25 ini salah satu apa ya, emang saya selalu bilang setiap peserta itu punya keunikan tersendiri ya, dengan history atau mungkin latar belakang masing-masing. Seperti mungkin April ini kan latar belakangnya kalau nggak salah nih, dia ini seorang pengamen ya, dan sekarang sudah masuk ke apa ya, ranah besar ya, dangdut akademi itu benar-benar suatu apa ya, akademi atau kompetisi yang sangat besar loh. Wow, April Cirebon di nomor 2 itu pilihan saya. April ini emang selalu penampilan yang kita tunggu dengan karakter suara yang hebat, keren banget. Oke, itu pilihan saya di nomor 2 ya. Wow, udah nomor 1 berarti ya. Kita balik lagi ke nomor 10 ya. Nomor 10 nih saya sudah tulis sih. Nomor 10 ini ada Zara dari Tanjung Balai, nomor 9 ada Sastra dari Cianjur, nomor 8 ada Dela dari Prabu Muli, nomor 7 ada Mila dari Bogor, nomor 6 ada Nazwa dari Tarakan, nomor 5 Syakira dari Sidrap, nomor 4 ada Mutia dari Bone Bolango, nomor 3 ada Robby dari Jakarta, nomor 2 April dari Cirebon. Dan nomor 1, the one and only nomor 1 yang pastinya saya memilih Arbil. Wow, Arbil ini dari Asahan ya. Arbil tergabung dari dalam tim Melili. Arbil ini memang apa ya, salah satu peserta yang selalu ditunggu semua pemirsa. Arbil ini memang salah satu peserta akademi yang banyak dijagokan, banyak difavoritkan ya. Arbil ini selalu setiap penampilannya selalu memukau, selalu ditunggu, pokoknya selalu luar biasa. Arbil ini dengan auranya, dengan pesonanya, aura bintang, pesona bintangnya ini loh. Arbil ini memang apa ya, salah satu nama yang bisa menaikkan DA7 kali ini. Arbil ini bukan hanya Arbil jago nyanyi, tapi juga Arbil ini punya pesona yang tadi saya bilang, punya pesona tersendiri ya. Dan Arbil juga memiliki SO terbanyak sampai saat ini dengan 26 SO sampai di top 25. Arbil Asahan. Oke, wow. Udah ada semua ya, berarti top 10 ya. Ini adalah top 10 pilihan saya ya. Jadi balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Kalian menjagokan siapa, memprediksi siapa, karena setiap orang pasti punya pilihan prediksi masing-masing. Semoga aja ini pilihannya benar, atau bisa juga salah ya, karena ini
pilihan prediksi saya ini tidak berpengaruh ke hasil mutlak dari dewan juri nantinya ya. Karena ini sudah berada di top 25 ya. 25 berarti tinggal beberapa langkah lagi, mungkin top 20, top 15, top 10 ya. Tapi selain itu ini kan sudah ada 10 nama nih, 10 nama yang sudah saya prediksi. Mungkin ada 5 nama alternatif ya, sebagai alternatif ini ya. Mungkin ada 5 nama yang bakal menggeser posisi 10 ini nih, 10 besar yang sudah tadi saya pilih. Mungkin ada nama Karunia ya, ada nama Karunia, ada nama Yusuf, mungkin Dinda juga bisa. Nisa juga oke, dan Valen. Nah, 5 nama ini juga mungkin bisa menggeser posisi 10 ini, atau mungkin di luar pilihan saya ini juga bisa menggeser ya, karena semuanya itu punya kesempatan untuk bisa menggeser posisi masing-masing, karena ini DA7 ini salah satu ajang yang unexpected gitu loh, tidak terduga, hasilnya itu tidak terduga, bahkan penampilan sebelumnya dia tidak bagus, setelah penampilan berikutnya malah lebih bagus, dan ini terbukti kan ada beberapa kontestan yang mungkin merasa kita lihat bagus tapi ternyata sudah tersenggol, dan nah ini dia kelebihan dari DA7 ini, kita tidak bisa sepenuhnya memprediksi ya, walaupun ini bukan hasil akhirnya nanti ya. Jadi kalian ini jangan kecewa, siapapun bisa menjadi juara, siapapun bisa masuk ke top 10. Ini hanya sebuah prediksi. Balik lagi, ini hanya sebuah prediksi dari saya ya, bukan keputusan mutlak dari hasil kompetisi. Karena kan perjalanan juga masih panjang dari top 25, top 20 sampai top 3 nantinya. Oke lah, sudah panjang lebar saya membahas prediksi kali ini, karena cukup seru ya kita mengikuti perjalanan DA7 kali ini, karena penampilan semua akademi peserta itu sangat luar biasa, memukau. Walaupun memang saya sendiri sangat-sangat sulit untuk memprediksi ya. Sangat sulit untuk memprediksi siapa aja yang bakal masuk top 10, top 5, top 3 atau mungkin juara ya. Karena setiap penampilannya pasti berbeda-beda, setiap penampilan pasti kontestan itu berbeda-beda. Oke lah. Wow, intinya semua kontestan harus melakukan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang luar biasa kepada juri, kepada audiens, kepada pemirsa di semuanya di seluruh Indonesia ya, yang pastinya, karena juga mereka semua kan pasti akan didukung, disupport oleh jagoannya masing-masing, ibaratnya oleh pendukungnya masing-masing ya, juga ada melalui voting dan lain sebagainya. Dan apalagi ya, oke lah, mungkin kata terakhir, sukses untuk para akademia,